Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya, kelas MPIE ya. Nanti video ini akan diputar menjelang siang nanti ya, karena saya membuat video ini juga baru tadi pagi ya. Karena mungkin ada beberapa kegiatan kampus yang harus saya selesaikan dan baru selesai tadi malam, makanya saya baru sempat membuat video presentasi ini tadi pagi. Nah, maka dari itu karena saya juga punya tanggungan ya, saya juga punya kewajiban untuk tetap menjalankan presentasi ini, dan saya juga punya tanggungan kewajiban kepada dosen pengampu untuk tetap menjelaskan kepada teman-teman terkait penjelasan dari kelompok kami. Maka dari itu, saya harap tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk tetap belajar dari kelompok 6 ini yang nantinya akan menjelaskan mengenai sistem penilaian kerja. Ya, nanti akan dijelaskan oleh beberapa orang, nanti akan saya jelaskan. Oke, baik, lanjut teman-teman. Ya, lanjut teman-teman. Ini dari anggota kelompok kami, anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, nama Muhammad Gofi Isyasyarullah dengan NIM 206190154. Yang kedua ini saya perkenalkan Sania Zahril Hayati dengan NIM 206190166. Dan yang ketiga ada Tina Apriani dengan NIM 206190174. Baik, lanjut teman-teman. Nah, tadi kalau teman-teman tadi sudah melihat dari anggota kami, nanti yang akan menjelaskan saya dulu yang pertama teman-teman, ini dari pengertian penilaian kerja. Nah, di sini sudah kami tuliskan penilaian kerja di sini merupakan salah satu cara dalam mengukur kontribusi dari seseorang yang bekerja di sebuah lembaga atau instansi pada suatu organisasi. Jadi di mana dari situ teman-teman kita nanti bisa mengukur, kita nanti bisa menilai bagaimana kontribusi mereka, bagaimana kinerja mereka. Seseorang itu bekerja dengan baikkah, ataupun mungkin seseorang itu bekerja dengan seenak mereka sendiri di suatu lembaga atau instansi. Jadi itu bisa kita ketahui kesungguhan ataupun mungkin bagaimana ya, keetos kerjaan dari mereka itu bisa kita lihat dari penilaian kerja. Jadi teman-teman nanti ketika nanti ingin menjadi manajer, ingin menjadi suatu kayak seperti apa ya, HRD dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus paham betul apa itu penilaian kerja. Agar apa? Agar dari karyawan kalian, agar dari seseorang yang bekerja dalam perusahaan kalian itu kalian bisa mengetahui bagaimana sih etos kerja, kontribusi mereka dalam bekerja di lembaga instansi kalian masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman, secara singkat untuk penilaian kerja. Next, selanjutnya. Nah, baik, kita lanjut manfaat penilaian kerja, teman-teman. Nah, tadi mungkin di awal sudah saya sempat bahas sedikit ya, teman-teman. Mungkin ada di pengertian sudah saya sempat bahas sedikit mengenai manfaatnya, juga saya sudah jelaskan. Nah, di sini kita jelaskan lebih detail lagi ya, mengenai apa sih manfaat dari penilaian kerja. Nah, ini yang pertama teman-teman, manajer dan karyawan di sini mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki prestasi kerja. Jadi yang mungkin selama ini baik dari manajer ataupun mungkin dari karyawan yang itu mungkin sistem prestasi kerjanya mungkin sempat menurun gitu ya, sempat terkendala. Nah, dari situ, dari penilaian kerja ini nanti kita bisa mengetahui dan kita bisa memperbaiki prestasi kerja yang mungkin selama ini menurun, seperti itu. Selanjutnya yang kedua teman-teman, karyawan di sini terjamin dalam memperoleh kesempatan kerja yang adil untuk menepati posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dalam dunia apa itu manajemen ya teman-teman, itu terdapat fungsi organizing, yang dimana di situ kita bisa dari penilaian kerja ini kita bisa memperoleh, kita bisa menempatkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Semisal dari teman-teman ada yang mempunyai kemampuan akuntan gitu, seperti itu ya, nanti teman-teman bisa ditempatkan bagian administrasi. Nah, seperti itu nanti sesuai dan itu adil.
Jadi nggak mungkin semisal teman-teman mempunyai kemampuan akuntan tapi teman-teman diberikan pada posisi yang salah gitu, seperti itu. Nah, itu manfaat dari penilaian kerja. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, diketahui kemampuan setiap karyawan sehingga berguna dalam program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kemampuan karyawan kita itu seperti apa, sehingga nantinya ketika kita mengadakan suatu program pelatihan teman-teman, dan untuk fungsinya untuk mengembangkan kemampuan mereka, itu kita tidak salah mengambil program gitu. Semisal kita mempunyai karyawan yang dia ahli dalam bidang akuntan ya, seperti tadi. Nah, kita ketika nanti kita sebagai sosok manajer, kita juga harus bisa membuat pelatihan yang sesuai dengan untuk menunjang kemampuan mereka, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, selanjutnya membantu manajer dalam pengambilan keputusan, perbaikan, pemberian kompensasi, promosi karyawan yang berprestasi, demosi bagi mereka yang kurang berprestasi. Nah, di situ juga bisa bermanfaat untuk membantu manajer itu mengambil keputusan. Ketika manajernya tahu dari karyawannya mereka, mungkin mereka karyawannya kurang berprestasi. Nah, mungkin dari manajer bisa mengadakan pelatihan. Nah, itu seperti itu. Dan mungkin kita mengetahui karyawan kita, atau dari seorang manajer kita mengetahui karyawan kita itu sudah berprestasi. Nah, dari situ kita dari seorang manajer juga bisa melihat, penilaian dari kita sendiri karyawan kita berprestasi. Nah, mungkin kita bisa menambah pemberian kompensasi dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, diagnosa kesalahan-kesalahan desain kerja. Nah, dari sini kita bisa mendiagnosa. Kalau dalam dunia dokter itu mendiagnosa itu seperti apa ya? Seperti menebak ya, seperti itu. Tapi nah, di sini kita juga menganalisis juga, mendiagnosa, menebak, menganalisis. Nah, menurut saya kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan desain kerja seperti apa kesalahannya. Nah, itu termasuk manfaat dari penilaian kerja. Selanjutnya yang terakhir teman-teman, evaluasi penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang telah berlalu dengan indikator prestasi kerja yang sangat rendah. Dari sini kita bisa mengevaluasi teman-teman bagaimana penyimpangan proses rekrutmen. Jadi ketika di awal teman-teman mungkin dulu sebagai HRD ataupun mungkin sebagai manajer, dari situ teman-teman bisa mengetahui manfaat penilaian kerja juga seperti itu. Kita bisa mengevaluasi, salah nggak kita ketika rekrutmen? Nah, salahnya di mana? Ketika mungkin kita sudah rekrutmen dan sudah berjalan, ternyata karyawan yang kita rekrut dulu itu tidak sesuai gitu dengan keinginan kita, kerjanya juga kurang maksimal gitu. Dari situ kita manfaat penilaian kerja kita bisa evaluasi. Jadi nanti ke depannya ketika kita mulai rekrutmen kembali, kita harus bisa maksimal dalam rekrutmen, seperti itu manfaat dari penilaian kerja. Selanjutnya teman-teman, next. Nah, baik, selanjutnya ini ada urgensi penilaian kerja, teman-teman. Nah, di sini apa sih pentingnya gitu, penilaian kerja itu pentingnya untuk apa itu. Ya, di sini secara garis umum ya, secara garis besar kita tegaskan di sini pentingnya penilaian kerja itu untuk menghasilkan teman-teman informasi yang lebih akurat tentang perilaku dari kinerja anggota organisasi kita. Tadi di awal juga sudah saya tekankan, di sini kita dari fungsi atau mungkin pentingnya penilaian kerja itu untuk menghasilkan suatu informasi yang lebih akurat teman-teman terhadap bagaimana sih perilaku tentang kinerja anggota kita, bagaimana etos kerja atau kesungguhan kerja dari kinerja anggota kita, ada perubahankah ataupun mungkin kerjanya semakin menurun ataupun mungkin kerjanya statis saja, tidak bergerak, tidak naik, tidak turun. Nah, seperti itu fungsi atau pentingnya penilaian kerja secara garis besar. Nah, di sini teman-teman, secara teoritis ya, urgensi tujuan penilaian ini dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat evaluation dan development. Nah, di sini yang dimaksud yaitu secara teoritis ini kita
bisa dibagi menjadi dua, teman-teman. Kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama bersifat evaluasi, yang dimana nanti bisa mengevaluasi bagaimana nanti jalannya seperti apa. Dan yang kedua development, teman-teman, yang berarti suatu proses perkembangan. Bagaimana sih perkembangannya gitu selama ini, statiskah ataupun mungkin dinamis, ataupun mungkin dalam kita buat persentase naik ataupun mungkin turun, seperti itu salah satu fungsinya. Nah, secara teoritis tapi, teman-teman. Sedangkan di sini yang bersifat development, teman-teman. Development penilai harus menyelesaikan satu, prestasi real yang dicapai oleh individu. Yang kedua, kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kerja. Yang ketiga, prestasi yang dikembangkan. Nah, ketika kita mungkin sebagai penilai ya secara development ini, kita harus menyelesaikan dulu prestasi real yang pernah dicapai dari setiap individu anggota itu seperti apa, prestasi apa saja. Nanti itu yang dapat menentukan kita bagaimana proses perkembangan dalam suatu perusahaan kita itu seperti apa, seperti itu. Nah, yang kedua, kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kerja. Kita juga harus mengetahui dulu apa sih yang menghambat mereka dalam mungkin karena mereka proses kerjanya lamban ataupun mungkin kinerjanya mereka menurun. Itu apa yang menghambat mereka. Dari situ kita bisa mengetahui prosesnya, proses perkembangannya nanti seperti apa, kita cara mengenangannya seperti itu. Yang ketiga, prestasi-prestasi yang harus dikembangkan mereka itu seperti apa gitu, seperti itu untuk yang bersifat development ya, yang harus kita selesaikan. Selanjutnya yang kedua yang bersifat evaluation yang harus kita selesaikan, yaitu yang pertama, hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. Jadi dari hasil penilaian kita, hasil penilaian kinerja terhadap anggota kita itu bisa kita gunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. Ibarat dari teman-teman mungkin lembur ya, kerja lembur mungkin sampai malam seperti itu. Nah, itu dari hasil penilaian itu teman-teman bisa jadikan dasar sebagai pemberian kompensasi. Selanjutnya yang kedua, hasil penilaian digunakan sebagai staffing deviation. Nah, itu menurut saya itu merupakan juga bisa kita gunakan sebagai acuan ya untuk staffing deviation seperti itu. Yang ketiga, hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi. Dari sini, dari hasil penilaian kerja itu juga bisa digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi sistem seleksi atau sistem rekrutmen yang sudah tadi juga sempat saya jelaskan tadi. Baik, teman-teman, mungkin itu penjelasan dari saya dari urgensi penilaian kerja. Nah, nantinya setelah ini nanti akan dilanjut oleh beberapa teman saya. Ya, saya persilakan kepada Mbak Tina Apriani ataupun mungkin Mbak Sania yang nanti akan menjelaskan. Saya persilakan. Melanjutkan dari penjelasannya Mas Govi, kriteria dan elemen-elemen pokok penilaian kerja. Kriteria penilaian kerja. Yang pertama, relevansi. Sistem penilaian digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya di mana kesesuaian antara hasil pekerjaan dan tujuan telah ditetapkan. Dapat diterima. Hasil dari sistem penilaian dapat diterima dalam hubungannya dengan kesuksesan dan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, kepercayaan. Hasil dari sistem penilaian dapat dipercaya, konsisten, dan stabil. Selanjutnya, kepekaan. Sistem penilaian cukup peka untuk membedakan kegiatan yang berhasil, cukup berhasil, ataupun gagal. Yang terakhir yaitu praktis dalam penerapan. Sistem penilaian dapat mendukung secara langsung tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan melalui peningkatan kinerja karyawan. Penjelasan selanjutnya yaitu elemen penilaian kinerja. Untuk melaksanakan penilaian yang objektif ada 7 elemen, yaitu yang pertama, data aktual. Selanjutnya, peningkatan tingkah laku karyawan yang positif serta negatif. Keberanian atau ketegasan. Sistem penilaian yang terstruktur. Formulir yang
yang tidak rumit, kekuatan penilai, yang terakhir yaitu sistem penilaian kemampuan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sania. Saya akan menjelaskan mengenai ukuran dan metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama adalah ukuran penilaian prestasi kerja. Ada 3 kriteria kualifikasi performasi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur secara objektif untuk pengembangan karyawan. Yang pertama adalah relevansi. Ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, reliabilitas. Ini menunjukkan tingkat mana kriteria menghasilkan hasil yang konsisten. Yang ketiga, diskriminasi. Cara ini merupakan cara untuk mengukur tingkat di mana suatu kriteria performasi bisa memperhatikan perbedaan-perbedaan dalam performasi. Setiap perusahaan memiliki metode-metode penilaian yang berbeda-beda. Hal ini disesuaikan oleh keadaan dari masing-masing perusahaan. Adapun metode-metode tersebut antara lain, yang pertama, metode uraian ringkas. Metode ini dilakukan dengan cara meminta pekerja yang dinilai untuk menguraikan secara ringkas dan jelas mengenai segala sesuatu yang telah dikerjakan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, metode ranking. Metode ini dilakukan dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Yang ketiga, metode daftar checklist perilaku. Metode daftar checklist perilaku adalah sebuah daftar yang berisi sejumlah perilaku yang harus dilaksanakan dalam kinerja menurut bidang masing-masing. Yang keempat, metode distribusi. Metode ini bermaksud untuk mengetahui semua aspek dalam kemampuan pekerja secara individual dengan menempatkannya dalam grafik untuk mengetahui posisinya dalam distribusi kurva normal atau kurva positif atau kurva negatif. Kelima, metode pencatatan kejadian penting. Metode ini dilakukan dengan menyediakan lembar kertas kosong untuk mencatat pelaksanaan pekerjaan setiap pekerja yang menunjukkan kelebihan dan kekurangannya. Yang keenam adalah metode umpan balik 360 derajat. Maksudnya, metode ini adalah metode evaluasi penilaian kinerja yang memerlukan masukan atau pendapat dari beberapa tingkatan dalam organisasi dan sumber-sumber dari luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah dalam penilaian kerja. Masalah yang timbul dalam melakukan penilaian kerja sering menimbulkan penilaian yang tidak objektif. Permasalahan yang timbul terkait penilaian kinerja antara lain, pertama, kurangnya objektivitas. Kelemahan metode penilaian kinerja tradisional adalah kurangnya objektivitas. Misalnya, dalam metode rating scale, bahwa faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor yang sulit diukur. Bila ini menjadi patokan penilaian, akan sulit untuk objektif. Yang kedua, bias atau halo error. Ini merupakan penilaian yang hanya mempersepsikan satu faktor sebagai patokan kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. Yang ketiga, halo effect atau kesan pertama. Halo effect adalah bentuk penilaian berdasarkan kesan pertama ketika penilai atau asesor mengenal orang yang akan dinilai. Yang keempat adalah error of central tendency atau kesalahan akibat tendensius. Kesalahan akibat tendensius dalam penilaian kinerja adalah saat penilai tidak berani memberikan nilai tinggi atau rendah, sehingga nilai yang diberikan cenderung tengah-tengah. Yang kelima, friendly atau kedekatan hubungan dengan yang dinilai. Friendly adalah kecenderungan menilai baik kepada asesi,
atau yang dinilai karena ada kedekatan hubungan yang telah terbina dan terjalin sejak lama. Yang keenam, terlalu longgar atau terlalu ketat. Maksud penilai terlalu longgar adalah penilai cenderung memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak. Penilai memberi nilai lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang ketujuh adalah standar-standar penilaian. Masalah yang sering muncul adalah perbedaan konsep dalam makna kata-kata yang digunakan untuk mengevaluasi pekerja. Yang kedelapan, recency effect atau kesan yang sekarang. Penilaian ini didasarkan pada kesan yang sesaat, yakni kesan yang sekarang. Yang kesembilan adalah bias pribadi atau stereotype. Penilai melakukan penilaian berdasarkan karakteristik pribadi pekerja, melihat dari suku, agama, gender, atau usia. Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam penilaian kerja. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.